Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai flotasi dari mineral tembaga oksida. Next. Berikut daftar anggota kami. Yang pertama saya yaitu Emma Fikazari. Selanjutnya teman saya Gumilan Kaliana, Ekra Noval, dan Rizky Anwar. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Pada presentasi kali ini kita akan menjelaskan dari pendahuluan terlebih dahulu, selanjutnya pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Next. Yang pertama, pendahuluan. Mineral tembaga oksida merupakan sumber tembaga yang penting yang terdiri dari malasit, azurit, chrysocolla, kuprit, dan lain-lain. Malasit merupakan salah satu mineral tembaga oksida yang paling umum dengan cadangan terbesar. Rumus kimia dari malasit sendiri yaitu Cu2OH2 kali CO3 dan fraksi maksa teoritisnya sebesar 57,57%. Selanjutnya, chrysocolla merupakan mineral tembaga oksida dengan struktur yang kompleks dan dikarakterisasi dengan multifase yang tidak homogen serta beberapa mikropori. Kuprit biasanya dikaitkan dengan malasit dan chrysocolla, memiliki rumus kimia Cu2O dengan kandungan tembaga sebesar 88,82%. Next. Perkembangan ekonomi global menyebabkan peninggian angka permintaan produksi tembaga serta penggunaan tembaga, dan eksploitasi serta keefektifan penggunaan mineral oksida sebagai tembaga menjadi sorotan. Biji tembaga oksida cenderung memiliki karakteristik hidrofilisitas permukaan yang kuat serta komposisi mineral yang kompleks. Maka dari itu sulit untuk memperoleh sumber tembaga oksida secara efisien dan metode pemisahan biji tembaga sulfida yang konvensional. Flotasi dan leaching merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk mengekstrak mineral tembaga oksida, karena reaksi kimia dapat terjadi antara asam atau garam amonia dan mineral tembaga oksida sering digunakan pada penelitian leaching serta produksi mineral tembaga oksida secara industrial. Next. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Eh, Pertama itu flotasi. Jadi pada pembahasan dari referensi tersebut itu digunakan metode flotasi untuk mineral tembaga oksida umumnya meliputi flotasi langsung dan flotasi sulfidasi. Nah, flotasi langsung itu sendiri mengacu pada flotasi mineral dengan penambahan langsung kolektor dan peniup ke dalam proses flotasi tanpa penggunaan aktivator. Kemudian pada flotasi sulfidasi mengacu pada penambahan reagen sulfida sebelum penambahan kolektor untuk mengubah sifat permukaan mineral. Next. Pada flotasi langsung itu digunakan asam hidroksamat dan turunannya sebagai senyawa pengumpul untuk proses flotasi langsung mineral oksida tembaga. Asam hidroksamat akan berikatan kovalen secara langsung dengan kation logam pada permukaan mineral melalui proses adsorpsi untuk membentuk klat logam. Nah, kation logam dari permukaan mineral laut menjadi larutan yang membentuk suatu kompleks hidroksil yang dapat terabsorpsi kembali ke permukaan mineral. Next. Nah, jadi untuk hasil recovery flotasi langsungnya bisa dilihat dari kedua gambar tersebut, di mana pada gambar A itu ada malasit dan di gambar B-nya itu ada quartz. Kemudian pada malasit dan quartz ini pada pH 6, 8, dan 9 menggunakan benzohidrosamik asam. Oke, next. Kemudian ada flotasi sulfidisasi, di mana mineral tembaga oksida dapat direcover dengan cara menggunakan metode flotasi sulfidisasi. Kemudian luas sulfidisasi permukaan mineral tembaga oksida tergantung pada kemampuan ion sulfida untuk menembus cangkang hidrasi dan menyerap pada permukaan mineral, yang dimana digunakan reagen sodium sulfida dalam proses flotasi sulfidisasi tembaga oksida.
Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Yanuar. Kali ini adalah tipe-tipe reagen sulfidisasi yang digunakan pada artikel flotasi tembaga oksida itu adalah natrium sulfida, amonium sulfidea, natrium hidrosulfida, dan natrium polisulfida adalah reagen yang paling umum digunakan. Lalu analisis permukaannya menunjukkan bahwa setelah interaksi natrium sulfida dengan permukaan perunggu, komponen utama film sulfida adalah CuS, sedangkan campuran CuS4 dan S0 dihasilkan setelah interaksi antara disodium tetrasulfida dengan permukaan perunggu. Residu natrium sulfida pada permukaan perunggu menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat untuk berubah menjadi tiosulfat dan sulfat dibandingkan dengan disodium tetrasulfida. Bagaimanapun juga, disodium tetrasulfida memberikan hasil sulfidisasi yang lebih baik daripada natrium sulfida, tetapi natrium sulfida ini adalah reaksi sulfidasi yang paling umum dan banyak digunakan dalam produksi industri berdasarkan pertimbangan biayanya. Next. Karakteristik struktural selanjutnya adalah karakteristik struktural permukaan mineral. Chrysocolla misalnya memiliki permukaan yang heterogen dan ikatan permukaan yang tepat seperti quartz atau kuarsa dalam kondisi basah, yaitu tidak mendukung untuk interaksi natrium sulfida dengan mineral permukaan. Lalu Chrysocolla memiliki struktur multimikropori yang unik dan reaksi sulfidisasi hanya dapat terabsorpsi di celah permukaan Chrysocolla. Lalu selanjutnya, absorpsi reagen sulfidisasi tidak stabil yang membuat Chrysocolla lebih sulit tersulfidasi daripada perunggu. Lalu kurangnya ion logam aktif pada permukaan Chrysocolla yang berinteraksi dengan ion sulfida mengakibatkan kesulitan dalam mengoksidasi permukaan Chrysocolla secara memadai. Next. Berikut ini adalah dosis reagen sulfidisasi. Dengan menyesuaikan dosisnya, reagen sulfidisasi dapat mengaktifkan atau menekan flotasi mineral oksida tembaga sehingga sulit untuk menghasilkan spesies tembaga sulfida yang cukup pada permukaan mineral dengan menggunakan reagen sulfidasi yang tidak mencukupi. Di mana kalau reagennya tidak mencukupi maka akan menghasilkan tingkat sulfidisasi yang rendah. Tetapi flotasi mineral oksida tembaga ditekan menggunakan reagen sulfidisasi yang berlebihan karena absorpsi kompetitif yang antara kolektor dan ion sulfida yang berlebihan pada permukaan mineral seperti pada gambar 10, di mana itu adalah kemampuan flotasi dari malasit yang disulfidisasi menggunakan Na2S dan NH42S pada konsentrasi amil santan potasium yang berbeda. Mulai di next. Selanjutnya, waktu sulfidisasi. Waktu sulfidisasi ini mempengaruhi cakupan dan intensitas lapisan sulfida pada permukaan mineral. Jika waktu sulfidisasi terlalu singkat, derajat sulfidisasi mineral pada permukaan tidak cukup. Lalu jika waktu sulfidisasinya terlalu lama, efek aktivasi natrium sulfida berkurang dan produk sulfida pada permukaan mineral dapat terlepas lalu berpindah ke cairan fase dan menekan flotasi mineral. Next. Nah, pengaruh pH pool. Yang pertama ini, natrium sulfida pertama-tama terionisasi menjadi S2 dalam larutan. Kemudian S2 dapat menghasilkan HS dan H2S dengan hidrolisis. Jadi dengan demikian itu, natrium sulfida ada dalam berbagai bentuk spesies sulfida di dalam larutan. Dalam uji flotasi sulfidisasi perunggu yang tersulfidisasi lebih baik dan mengapung pada pH antara 8-10. Lalu spesies natrium sulfida yang dominan di dalam kisaran pH 8-10 di pulp ini adalah HS. Lalu di bawah kondisi asam, sentat terurai dan perunggu menunjukkan kemampuan mengapung yang buruk. Tetapi kalau pH-nya berada di kisaran 8-10, HS ini dapat berinteraksi kuat dengan permukaan perunggu sehingga diperoleh permukaan perunggu yang tersulfidasi secara efisien. Next. Selanjutnya adalah reagen pengkelat. Nah, reagen pengkelat itu adalah reagen yang dapat mengaktifkan flotasi mineral oksida tembaga dengan berbagai cara, termasuk dengan meningkatkan hidrofobisitas permukaan mineral dan meningkatkan jumlah situs aktif yang kondusif untuk absorpsi ion sulfida berikutnya.
dan pengumpul pada permukaan mineral. Reagen penghelat dapat terabsorpsi pada permukaan mineral oksida tembaga yang tidak cukup tersulfidasi dan berperan sebagai pembantu santat. Next. Tujuan dari digunakannya reagen penghelat sebagai aktivator flotasi minimum oksida tembaga adalah untuk meningkatkan jumlah situs aktif pada permukaan mineral yang menguntungkan untuk ion sulfida dan kolektor penyerapan serta untuk meningkatkan hidrofobisitas dari permukaan mineral. Pada permukaan mineral. Reagen penghelat dapat berinteraksi dengan ion logam dari tembaga permukaan mineral oksida dan membentuk kelat hidrofobik yang tidak larut. Reagen penghelat awalnya meningkatkan hidrofobisitas permukaan mineral yang menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk aksi selanjutnya dari ion sulfida dan kolektor pada permukaan mineral oksida tembaga. Jadi dengan demikian, reagen ini akan melakukan flotasi mineral dari oksida tembaga ini. Next. Berikut ini adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam makalah tersebut, kita telah meninjau sifat permukaan mineral, tembaga, oksida umum, dan merangkum aplikasi langsung flotasi, flotasi sulfida, dan flotasi aktivasi dalam pemulihan mineral tembaga oksida sebagai berikut. Oke, kesimpulannya kayak dalam malachite memiliki struktur interlayer yang jelas dan interlayer sulfidasi terjadi pada permukaan perunggu. Lalu ada asam hidroksamat biasanya digunakan untuk mengumpulkan mineral tembaga oksida secara langsung dan memiliki keunggulan pengoperasian yang mudah dan tingkat pengapungan yang tinggi atau tingkat flotasi yang tinggi. Lalu investigasi kolektor merupakan arah penting untuk flotasi langsung mineral oksida tembaga. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga dapat membantu pemahaman kalian.